ini adalah artis, sekarang lagi terjun ke dunia nyanyi, which is itu adalah cita-citanya dari kecil sebetulnya ya. Karena dulu sering ngambil apa, remote-nya nyanyi sendiri. Iya, remote TV aku ambil gitu kan, terus kayak nyapa-nyapa penonton. Nah, sebelum dia jadi penyanyi, dia eksis dulu di klub. Jadi gadis party ya. Dia ada di Sederet fakta tentang Erika, remaja Cirebon yang jadi Queen of di Senopati katanya gitu ya kan. Emang kamu tuh tiap hari, hampir tiap hari ya? Kan tinggalnya di situ memang. Jadi mau kemana makan ya pasti di situ. Yang ketemu temennya di situ. Dia bilang katanya kan salah satunya adalah karena dia ngerasa kesepian gitu. Dia nggak suka kesepian. Jadi selalu salah satu caranya adalah ya pergi ke tempat-tempat ramai dan membayarin teman-temannya ya. Ini ada statementnya dia waktu di Ashanti ya. Ashanti ya, dia bilang bahwa ya pernah juga dia sewa apa sofa puluhan juta itu untuk mengimpress. Wah. Dia nggak pakai kartu kredit, pakai kartu keluarga ya. Iya. Ya, tapi ya ini benar bahwa ya adalah sempat waktu itu sofa itu karena juga pingin dapat teman, mengimpress seseorang. Karena punya pengalaman sih waktu pertama aku nginjekin kaki di Jakarta itu mungkin emang dari kecilnya gengsinya gede kali ya. Waktu sekolah juga aku sukanya naktir teman-teman di kantin gitu ya, makan gitu. Cuman kalau di Jakarta itu mungkin karena emang belum ada temen, lebih suka bukan buka sofa sih. Maksudnya kayak ya itu emang sofa aku tapi ngajak-ngajak ini sini aja gabung gitu. Ada kamu yang bayar. Iya. Minumnya juga kamu yang. Aku yang bayar. Oh seru juga ya. Jadi kalau kita ke party ada Erika. Habis sekarang masih gitu Kak? Masih lah. Masih. Okay. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Gitu ya. Oke, kita buka Q&A. Pertanyaan pertama. Erika, kemarin kamu bilang kalau biaya hidup di Jakarta standarnya itu 500 juta per bulan. Itu kalau standar kamu ya. Itu biaya hidup ngapain aja bisa segitu? Kalau nanti punya suami, berarti gajinya harus berapa biar bisa nikah sama kamu? Aduh, makanya kerja. Jadi nggak melulu harus minta-minta sama suami ya. Tapi nggak lah, semua orang kan beda-beda Kak. Maksudnya kalau misalnya satu bulan yang aku obrolin ini, misalnya gini, ini kan bulan Agustus, bulan aku ulang tahun. Oh pasti lebih banyak tuh. Pasti lebih banyak, misalnya aku ngerayain ulang tahun 200 sampai 300 juta misalkan gitu kan. Itu aja udah dari separohnya, ya kan? Gimana biaya kawinannya dia ya ulang tahunnya 200. Misalkan, diperjelas ya. Jadi bikin video klip aja kamu katanya menghabiskan ini adalah video klip termahal. Kalau aku bilang video klip itu 10 juta, nanti nggak percaya lagi gitu. Jadi serba salah sebenarnya ngejawab pertanyaan orang-orang ini. Antara dijebak, antara diapain gitu kan. Pas 10 juta, nggak percaya. Oke lanjut. Berikutnya. Mana pertanyaan selanjutnya? Oh VT. Oke. Ngapain sih? Udah lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Udah pernah tuh. Yuk lanjut. Oke, aduh. Seru ya di sini ya. Keributannya asli gitu, nyata ya, Wak. Mana? Biaya hidup yang ideal di Jakarta? Per hari, per bulan? Per bulan nih, kita ke per bulan deh. Berarti jadi jebakan banget nih. Jujur bilang sombong sih. Pengeluaran ideal sebulan 500 juta kali ya? 500 juta? Oke, 500 juta. Ya. Komentar netizen coba kita baca ya berikutnya. Menurut gue cukup 78 juta itu ngepas. Nabung tapi sulit. 15 oke lah. 15 30 enak. Di atas 30 lebih enak katanya gitu. Ayo komentar berikutnya. Idealnya 1 triliun sih seharusnya. Kalau 500 juta buat flexing di Jaksel masih kurang. Bener. Ini makan sehari 20 juta. Tapi kamu sebenarnya punya teman sejati gak sih? Teman sejati mudah-mudahan sih ada ya, tapi nggak tahu deh. Pernah ketemu sama teman yang kurang sejati ternyata? Enggak juga lah. Teman-teman aku baik semua kok. Pernah ditelikung sama teman sejati? Enggak. Bohong. Enggak ada. Baik semua teman-teman aku, baik semua. Oh baik semua. Baik semua. Tapi ada nggak yang deket kamu pada saat kamu lagi punya duit aja? Pada saat kamu lagi susah dia jauh? Enggak ada sih. Nggak ada. Gimana caranya mempunyai teman yang? Gimana caranya? Iya. Ya nggak usah dibawa perasaan aja. Jadi nggak terlalu ngerasain, kok dulu ngejauh sih, kalau ini nggak usah. Santai gitu. aja. Santai aja. Okay. Perbanyak aja teman. Jadi kalau satunya hilang, jadi masih ada lagi yang lain. Oh, jadi kamu tidak pernah punya harapan lebih terhadap ini. Jadi kamu just be friend. Yes. Senang banyak punya. Oke, lanjut berikutnya. Ini. Kamu bersahabatan dengan Rachel V-nya, ya kan? Bener di kontak kamu namanya adalah Rachel Sopan. Ya kan emang sopan kan? Iya. Gak tahu aku cerita kenapa namanya Sopan sih. Kenapa namanya Rachel Sopan? Namanya Rachel karena emang sopan aslinya anaknya. Pertama kali ketemu dia, ceritain dong. Aku sama Rachel itu ketemu di 2016. Jadi emang 2016, ya akhir 2015 ke 2016. 2016 itu bahkan aku ketemunya waktu dia masih pacaran ya. Masih pacaran sama mantan suaminya. Dan aku itu sedang berpacaran dengan sahabat mantan suaminya. Jadi kita ya udah mainnya bareng gitu. Double date deh gitu kan.
berjalannya waktu main. Sekarang jadinya yang deket bangetnya itu ya sekarang. Oh, ini salah satu sahabat deket banget. Ya. Oke, ini kalau waktu dia lagi kena masalah, ada masalah apa gitu, itu kamu gimana biasanya? Aku tuh tipikal orang yang nggak mau terlalu Tahu? bukan nggak mau terlalu. Karena kan sebenarnya gini, tiap orang punya masalah itu yang bisa nyelesain tuh diri dia sendiri. Jadi aku nggak mau terlalu, lu harus kayak gini, lu harus kayak gitu, enggak. Tapi aku ada. Kalau lu butuh, gak ada? Aku ada gitu. Jadi nggak mau yang kayak, lo tuh harus kayak gini, yuk kita ini, mendingan kita ini. Itu tuh. Pokoknya kamu selalu ready? Aku ready, gitu. Oke. Jadi Nah, penyemangat dan pendengar aja. oke, nanti kita mau dengerin ya lagunya Erika yang katanya video klipnya cuma 10 juta. Iya, 10 juta aja. Cek. Tapi ada Sally Marcelina yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada Sally Marcelina sudah bergabung sama kita. Aduh, kalau kita nonton film-film tuh dulu ya, itu kan banyak itu filmnya dulu ya, banyak Iya. banget. Sekarang juga masih kan? Sekarang nulis skenario juga. Iya. Nulis skenario. Tapi kalau untuk syuting film layar lebar, setelah vakum 20 tahun, ini baru syuting lagi. Baru film syuting. Susana. Oh iya. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Coba kita lihat ya. 8 foto terbaru Sally Marcelina, pemain salah satu ini gadis warkop gitu ya. Ikonik loh pada zamannya dulu terkenal banyak sekali kan film yang dibintangin gitu ya. Nah ini kita mau lihat cuplikan kompilasi aktingnya Sally Marcelina. Kita lihat yang berikut. Sangat layar 40 lebar. judul. 50 judul ada. Dan itu dari film-film itu yang kamu bilang, yang kamu kumpulkan dari sejak remaja itu pernah ditipu 3 miliar di tahun 98. Iya. Jadi karena waktu itu kan setelah krisis moneter kan, saya sebenarnya pada saat sebelum kerusuhan tuh saya lagi produksi film sendiri kan. Sudah 15 judul film layar lebar yang diproduksi dan saya juga menulis skenario sekitar 15 judul diproduksi juga. Nah kemudian pada saat itu kita sudah syuting, sudah jadi dan zaman dulu kan ketika sudah selesai film namanya kopi A, kemudian dicetak penggandaan sekitar 50-60 kopi baru kita sebar ke seluruh Indonesia. Nah akhirnya karena dolar naik, per kopinya itu yang tadinya 2 juta Jadi naik. berkali-kali lipat sehingga tidak bisa Tutup lah itu. ketutup. Ya karena dulu jualnya flat. Bukan berdasarkan penonton. Oh, jadi jual putus gitu? Jual putus. Akhirnya 2 film dibukukan. Nah, karena kita vakum, kemudian investasilah di satu perusahaan. Kenapa percaya? Karena dia juga membuat sinetron, ceritanya gitu. Dan di situ saya dilibatkan sebagai pemain. Gitu. Jadi semakin yakin lah gitu ya kan. Dan suami jadi sutradaranya pada saat itu. Lalu apa yang terjadi setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Room Tea, No Secret.